Ada cerita di hadis. Yadhakur Rabbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang Mu'tamadah. Al-Kutubus Sittah Al-Mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelas mainnya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur Rabbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lanna dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur. Khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Paling nggak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya, sampai kiai-kiai, Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat pada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti 2 analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqol. Nabi memang nggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau nggak dijawab ngomong terus itu orang gitu. Ngomong Bedui itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atatullah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa standar nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer, almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena nggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbabta, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Makanya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasul. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan gak berani tanya. Rasulullah itu afdalul khalqi. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak? Yang bener aja kan enggak? Kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat kullu unasim bi imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas.